Pastinya mengucap syukur bisa bermain dengan baik hari ini, bisa menyelesaikan match juga tanpa cedera. Emang tadi coba buat permainan ini dari awal masuk lapangan sampai selesai coba buat permainan agresif, tapi dengan kesabaran juga, maksudnya nggak yang langsung pengen dapat poin juga. Kita bisa lihat juga di tim bukan salah pemain yang bisa dipandang sebelah mata juga dari pertemuan kita sebelumnya juga cukup ramai juga, dan saya tadi coba buat lebih fokus dalam menggunakan strategi dan tadi juga mungkin Timus kurang bisa keluar dari tekanan dan mengubah permainan, jadi makanya poinnya cukup jauh. Oke, dukungan penonton berdampak seperti apa bagi performa kita nanti? Ya pastinya sangat-sangat excited setiap mau bermain di rumah sendiri dan khususnya di Istora. Kita bisa lihat juga ya yang salah satu yang membedakan pastinya dukungan penonton sih. Pastinya beda banget dari negara-negara pertandingan di negara-negara lain ya. Tapi memang bisa jadi bumerang juga mau nggak bisa manage dengan baik. Jadi tadi coba ingat-ingat lagi juga setiap waktu main di Istora seperti apa, harus manage seperti apa, karena kalau memang bisa, kalau salah menyikapinya juga bisa jadi bumerang, malah jadi nggak bisa kontrol. Dan ya puji Tuhan hari ini bisa mengontrol itu semua. Baik, terima kasih. Oke, rekan media silakan bertanya. Oke. Mungkin selamat sudah menyelesaikan babak pertama dengan kemenangan. Mungkin apakah ada pengaruh dari kemarin ini ya kemenangan di Singapura dan akhirnya jadi terdorong untuk bisa lebih atau bisa meraih kemenangan lebih di sini dan mungkin menargetkan juara gitu, apakah targetnya juara di sini begitu. Terus kedua juga ini kan masuk perhitungan Olimpik ya, restu Olimpik begitu, dan di sebelumnya kamu juga kan sudah pernah lolos dan pernah mengalami ini begitu untuk meraih poin begitu untuk Olimpik. Apa sih yang membedakan di hari ini gitu di restu Olimpik pada kali ini dengan sebelumnya? Apakah kamu sudah bisa mengatasi tekanan atau justru sama saja sama-sama merasa terbebani kah atau tertekan gitu? Boleh diceritain kayak gimana apa perbedaan itu? Ya pastinya habis juara di Singapura kemarin pastinya juga berdampak baik juga buat saya secara pribadi dengan kepercayaan diri juga pastinya, tapi memang harus manage juga, harus kontrol juga karena kan pasti harus, karena back to back jadi euforia atau perasaan yang udah senang waktu minggu lalu harus cepet-cepet ditinggalin, harus cepet-cepet dibuang juga karena ini udah minggu yang baru juga, pertandingan yang baru, jadi mulai dari nol lagi. Dan semua pemain yang bermain hari ini juga pastinya punya kesempatan yang sama juga, jadi memang dan buat target sendiri ya pasti semua pemain dan termasuk saya pengen jadi yang terbaik, pengen juara di sini karena memang setiap pertandingan itu yang kita harapkan. Tapi buat mencapai ke sana memang nggak mudah karena semua pemain juga khususnya di Tunggal Putra juga persaingan semua ketat. Jadi memang fokus saya coba buat mempersiapkan diri sendiri dulu maksimal dari segi fisiknya, ototnya, pikirannya, strategi di lapangan seperti apa, fokusnya dan semuanya. Jadi ya kalau memang semua persiapan diri saya udah siap sih, menurut saya sih performanya juga bakalan baik. Jadi kalau untuk yang kedua, kalau perbedaannya mungkin nggak jauh beda sih. Mungkin bedanya lebih ke pemain-pemainnya aja ya, karena waktu Restu Olimpik yang sebelumnya memang cukup banyak pemain-pemain senior juga yang dimana mereka lebih berpengalaman juga, lebih punya kualitas juga. Tapi bukan berarti yang kali ini nggak berkualitas, tapi mungkin sekarang lebih pemain muda, banyak pemain muda yang memang harus lebih diantisipasi karena sama-sama gairahnya atau keinginannya besar banget sama kayak saya juga buat nanti bisa sampai masuk kualifikasi ke Olimpik. Jadi memang kalau tekanan semua segala macam sih sama sih, nggak ada bedanya karena memang harus semuanya harus dari diri sendiri mengontrolnya dengan baik sih, so far sih. Jadi di kali ini lebih bisa mengontrol ya? Ya dengan pengalaman pastinya mudah-mudahan lebih bisa lebih baik. Lanjut, oke. Selamat bimbing babak berikutnya. Yang mau saya tanyain itu kondisi kaki, pokoknya kan
masih dipegat ya, sejauh mana kondisinya, terus sejauh mana mempengaruhi permainan. Makasih. Nggak ada apa-apa sih, aksesoris saja. Beneran? Karena memang lagu memang dari dulu udah ada riwayat sesuatu, jadi memang cuma buat jaga aja. Jadi waktu ada kendala rasa agak kurang nyaman atau agak ngilu dikit, jadi ya daripada kepikiran di lapangan, daripada mengambil resiko yang macam-macam, saya tanya juga visio baiknya gimana, mending dipakai taping biar menjaga juga dan lebih apa ya, nggak pikiran waduh nanti ini takut ini sakit ini. Jadi so far sih nggak ada masalah apa sih, nggak ada masalah yang serius. Mungkin mau nyarikan iklan. Salon pas. Sama Pak. Boleh. Sampah juga boleh. Ayo ada lagi silakan teman-teman. Ginting, pertama selamat kemarin sudah juara di Singapura Open. Yang ingin kami tanyakan sebetulnya biasanya pemain top 10 kalau back to back itu agak sulit ya maintain performa gitu ya. Kali ini juara, pekan depan belum tentu juara. Nah untuk Ginting sendiri biasanya pola atau treatmentnya seperti apa nih biar menjaga performa tetap fit gitu. Kemudian yang kedua, kalau tahun-tahun sebelumnya kan musimnya itu cuma Super Series. Sekarang ini race to Olimpik. Biasanya dengan pelatih seperti apa sih kalau perjalanan ke Olimpik itu? Apakah mengatur turnamennya agak jarang-jarang atau justru malah dikebut atau seperti apa? Terima kasih. Kalau yang pertama sih rahasia. Ya so far sih sama aja sama atlet yang lain juga, pasti kita tetap jaga kondisi dalam arti latihan juga, istirahat juga, makan yang baik juga, karena kalau kita mau latihan digeber atau apa intensitasnya tinggi lagi juga kan nggak mungkin juga, karena jaraknya cukup dikit gitu. Jadi lebih apa ya, maintain otot-ototnya dan segala macam aja sih kalau yang buat persiapan back to back-nya. Dan kalau yang kedua tadi Sama pelatih. Oh, ya memang kalau Resto Olimpik ini kayak kemarin waktu dari Sudirman, Malaysia, Skippy Thailand, Singapura dan Indonesia, memang kita lebih apa ya, ngatur schedule juga sih, karena kalau kita ikutin semua juga bukannya ya kita nggak tahu hasilnya bakal lebih baik atau malah sebaliknya, tapi kita lebih memperhatikan kondisi fisiknya sih, kondisi seluruhnya sih, dari badan, pikiran juga, karena kalau memang berturut-turut juga apa ya, bisa dibilang kayak butek juga, dan kita mengurangi resiko cedera itu, karena memang ini udah masa-masa yang sangat penting juga. Tapi kita lihat lagi juga ke depannya seperti apa, nanti schedule ke depannya seperti apa. Kalau memang perlu main terus ya kita main terus, kita siapin juga dengan baik juga, karena kalau sebenarnya sih kalau persiapan juga baik ya nggak ada masalah sih kalau kita main 2 pertandingan, 3 pertandingan gitu ya. Cuman ya kita emang harus lebih bijaksana juga sih dalam memilih mengikuti turnamen. Baik, udah cukup. Baik, terima kasih ya Antoni sudah hadir di Parpel.